Legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Penguasa Laut Selatan. Dahulu kala di kerajaan Pajajaran yang subur, hiduplah seorang putri bernama Kadita. Ia adalah seorang gadis yang sangat baik hati dengan senyum sehangat sinar matahari pagi. Semua orang di istana sangat mencintainya karena ia gemar merawat bunga teratai dan menyanyi dengan merdu, sehingga burung-burung pun terdiam untuk mendengarkannya. Kerajaan itu adalah surga dengan hutan hijau yang lebat dan kuil-kuil emas yang megah. Dan Kadita adalah permata yang paling berharga di sana. Ayah Kadita, Raja Munding Sari, sangat menyayangi putri tunggalnya itu melebihi apapun di dunia. Seringkali mereka duduk bersama di balkon istana, menyaksikan matahari terbenam yang melukis langit dengan warna ungu dan jingga yang manis. "Engkau adalah masa depan negeri ini, sayangku," kata sang raja sambil menepuk tangan Kadita dengan lembut. Kadita merasa sangat aman dan bahagia. Ia percaya bahwa hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kehangatan dan kedamaian seperti itu. Namun, ada bayangan gelap yang bersembunyi di balik dinding istana. Ratu Galuh, ibu tiri Kadita, menyimpan rasa cemburu yang besar di hatinya. Ia tidak tahan melihat betapa semua orang mencintai Kadita. Di tengah malam yang sunyi, Ratu Galuh meracik sebuah ramuan ajaib yang mengeluarkan asap berkilauan. Sebentar lagi, kecantikan putri itu akan memudar dan seluruh kerajaan hanya akan memandangku. Keesokan paginya, Kadita terbangun dan merasakan kabut abu-abu aneh menyelimuti hatinya. Sihir itu telah memberikan perasaan sedih yang sangat mendalam, membuatnya merasa berat dan tidak berdaya. Saat ia bercermin, wajahnya terlihat sangat lelah, dan kegembiraan yang biasa ia rasakan seolah-olah hilang menjauh. Dengan perasaan takut dan bingung, Kadita menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di istana di mana sihir gelap telah menemukannya. Tanpa mengucap sepatah kata pun kepada siapapun, Kadita menyelinap keluar dari gerbang istana. Ia berjalan melewati hutan zamrud yang dalam. Kakinya melangkah dengan lembut di atas tanah yang berlumut. Daun-daun pakis raksasa seolah menjulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dan pepohonan kuno seolah membisikkan semangat, "Pergilah ke selatan." Dan angin seolah-olah bersenandung, "Pergilah menuju suara menderu yang berwarna biru." Selama 7 hari dan 7 malam, Kadita menempuh perjalanan hingga udara mulai berbau garam dan percikan air. Akhirnya, ia sampai di tepi tebing yang sangat tinggi. Di bawahnya terbentang laut selatan yang luar biasa. Dengan ombak besar yang menderu-deru, airnya berwarna hijau pekat yang megah, mencerminkan kekuatan alam yang dahsyat. Kadita berdiri di tepi jurang, merasakan butiran air laut membasahi wajahnya. Tiba-tiba, seekor burung putih besar yang megah bernama Sagara mendarat di atas batu di dekatnya. Mata Sagara terlihat sangat bijaksana dan bulu-bulunya berkilau seperti mutiara. "Jangan takut, Kadita. Laut tidak melihat kabut di kulitmu. Ia hanya melihat cahaya di dalam jiwamu. Melompatlah dan temukan rumah sejatimu," kicau burung itu dengan suara yang terdengar merdu. Karena percaya pada burung itu, Kadita menarik nafas dalam-dalam dan melompat dari tepi tebing. Saat ia terjatuh, ia tidak merasakan takut sedikit pun. Sebaliknya, ia merasa seolah-olah sedang terbang bebas. Begitu tubuhnya menyentuh air, rasa dingin tidak menyakitinya. Air itu justru memeluknya dengan hangat seperti selimut sutra yang lembut. Ia tenggelam jauh ke dalam kedalaman air berwarna biru kehijauan, di mana gelembung-gelembung menari di sekelilingnya seperti bintang-bintang kecil. Di bawah permukaan ombak, sebuah keajaiban terjadi. Kabut abu-abu yang menyelimuti dirinya perlahan luntur terbawa arus, membuat kulitnya kembali bersinar dengan cahaya surgawi. Pakaian sederhananya
berubah menjadi jubah yang mengalir indah berwarna hijau zamrud paling pekat, dihiasi dengan mutiara dan karang. Ia menyadari bahwa ia bisa bernafas di dalam air, dan ikan-ikan kecil ikut berenang di sekelilingnya dengan tarian yang penuh kegembiraan. Kadita bukan lagi sekedar seorang putri, ia telah lahir kembali. Kadita muncul dari balik ombak sebagai Nyi Roro Kidul, sang Ratu Laut Selatan. Ia menempati tahtanya di istana megah yang terbuat dari kristal dan kerang di dasar samudra. Sejak hari itu, ia menjadi pelindung lautan dan semua orang yang berlayar di atasnya. Meskipun ia tinggal di dalam air, hatinya tetap sangat baik, selalu menjaga kerajaan Pajajaran dengan kebijaksanaan dari kedalaman laut yang abadi. Mau papa dan mama mendongeng cerita apa lagi? Tulis di komentar ya.